Salam, selamat pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur pada pagi hari ini, kita boleh bertemu kembali di ruang Zoom ini. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 12 sampai dengan 20 dengan tema renungan Allah yang memulihkan. Mari Bapak Ibu, sebelumnya kita akan memujikan sebuah lagu pujian. Kita akan sambut sebuah lagu pujian dan akan kita pujikan bersama. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita untuk bergumul sendiri. Bapak Ibu, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Bahan perenungannya kita ambil dari Pedoman Saat Teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Selasa tanggal 6 Desember 2022. Bapak, Ibu, dan Saudara, hidup di bawah kendali bangsa lain tentu
tidak pernah membawa kebahagiaan bagi bangsa manapun, termasuk bangsa Indonesia. Negara kita telah mengalami beberapa kali penjajahan oleh bangsa Portugis, Belanda, dan Jepang. Sejarah mencatat bagaimana rakyat Indonesia hidup dalam kesusahan dan penderitaan. Hal itu terjadi bukan hanya 1 atau 2 tahun, namun ratusan tahun, dari generasi ke generasi. Berada di bawah kendali bangsa lain membuat siapapun tidak memiliki kebebasannya sendiri. Segala sesuatu dikendalikan dan hidup di bawah tekanan. Demikian halnya bangsa Yehuda saat mereka berada di pembuangan. Hidup mereka tidak seperti saat mereka berada di tanah mereka sendiri. Namun semua tidak akan selamanya mereka alami karena janji pemulihan juga disampaikan Allah kepada umat melalui Nabi Yesaya. Bapak, Ibu, dan Saudara, firman Tuhan dari Yesaya 41 ayat 12 sampai dengan 20 yang nanti akan dibacakan oleh Bu Yohana yang menjadi dasar dari perenungan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia bagi kehidupan kami. Engkau Allah yang selalu peduli, Engkau Allah yang selalu mengerti akan setiap pergumulan persoalan yang kami hadapi. Bapak, kami mengucap syukur untuk keadaan kami pada pagi hari ini, mengucap syukur untuk udara segar yang boleh kami hirup. Terima kasih Bapak untuk kesehatan kami yang baik. Bapak, pagi hari ini kami mau menyerahkan saat teduh kami hanya di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan turun tangan memberkati kami sehingga kami mampu mengerti apa yang Kau firmankan dan kami mampu melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesaya pasal 41 ayat 12 sampai dengan 20. Engkau akan mencari orang-orang yang berkelahi dengan engkau, tetapi tidak akan menemui mereka. Orang-orang yang berperang melawan engkau akan seperti tidak ada dan hampa. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau, ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirit yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirit gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyeretkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan bermegah di dalam Yang Maha Kudus Allah Israel. Orang-orang sengsara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan. Tetapi aku, Tuhan, akan menjawab mereka, dan sebagai Allah orang Israel, aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul, dan membuat mata-mata air membual di tengah daratan. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga, dan memancarkan air dari tanah kering. Aku akan menanam pohon aras di padang gurun, pohon penaga, pohon murad, dan pohon minyak. Aku akan menumbuhkan pohon sanobar di padang belantara, dan pohon berangan serta pohon cemara di sampingnya. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semua ini, dan Yang Maha Kudus Allah Israel yang menciptakannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Yohana untuk pembacaan firman Tuhan.
Bapak, Ibu, dan Saudara, nubuatan Yesaya tentang umat Allah tentu tidak melulu adalah berita tentang hukuman dan penderitaan. Yesaya juga menyampaikan nubuatan dari Allah tentang pemulihan dan pembebasan yang Allah akan kerjakan bagi umat yang dikasihinya itu. Dan hal ini memperlihatkan bahwa Allah yang murka juga Allah yang adil dan Allah yang peduli dan mengasihi umatnya. Masa pembuangan adalah masa evaluasi diri sekaligus masa pembentukan bagi umat Allah. Allah menghendaki agar umatnya kembali mengingat akan panggilan dan pengutusan mereka. Tidak lagi hidup dalam dosa, namun menjadi umat yang bersaksi bagi kemuliaan nama Allah. Pada waktunya nanti, Allah akan memulihkan mereka dan menjadikan mereka sebagai saksi-saksi Allah yang menyatakan kemahakuasaan Allah. Bagi umat di masa sekarang, Bapak, Ibu, dan Saudara, nubuatan Yesaya mengajak umat untuk selalu mengingat meski didera berbagai kesulitan dan kesusahan akibat dosa, bukan berarti Allah tidak peduli dan meninggalkan umatnya. Umat diajak untuk tetap meletakkan kepercayaan dan pengharapannya kepada Allah. Allah hendak memakai umat dan kehidupan mereka menjadi sebuah kesaksian bagi banyak orang bahwa Allah adalah Allah yang berkuasa atas kehidupan manusia, bahwa Allah adalah jalan kelepasan dari dosa dan berbagai pergumulan serta kesulitan hidup manusia. Bapak, Ibu, mari kita merefleksikannya di dalam kehidupan kita. Akibat dosa, manusia hidup dalam penderitaan. Akibat dosa, manusia berada dalam keterpurukan. Akibat dosa, manusia sulit melepaskan diri dari berbagai kesulitan. Namun Allah tetap mengasihi umatnya. Allah adalah Allah yang berkuasa dan Allah yang memulihkan. Tanpa pemulihan dan kelepasan yang Allah kerjakan, umat Allah akan selalu hidup dalam keterpurukan dan bahkan kehancuran. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang menguatkan kami bahwa Engkaulah adalah Allah yang peduli, Engkau Allah yang memulihkan segala persoalan yang kami hadapi. Bapa, kiranya Engkau tetap menguatkan kami dalam situasi dan keadaan apapun yang kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami hanya mau serahkan kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih dan penyertaan-Mu. Amin. Bapak, Ibu, mari kita tetap bertekun dalam doa apapun persoalan, apapun permasalahan yang sedang kita alami. Dan kita akan tetap hidup dalam kebaikan dan kebenaran meskipun kita sedang dalam menghadapi masalah dan pencobaan. Terima kasih untuk saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.